Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, alhamdulillah, pada podcast kali ini saya sudah absen beberapa hari ya, mencoba kembali bergabung ya, mumpung ada waktu ya. Dan untuk kali ini sedikit berkomentar gitu ya, berkenaan dengan debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 ya. Tema debat yang terakhir ini tema yang sungguhnya tidak terlalu konsen saya perhatikan atau saya amati ya. Namun demikian, kalau kita mencoba untuk memahami dari masing-masing calon presiden, memang nampak sekali bahwa calon presiden nomor 1 ini cukup istilahnya di tahap awal langsung terus menyerang gitu ya kepada calon presiden nomor 2 gitu ya. Dan kemudian disimpulkan atau digongin oleh calon presiden nomor urut 3 ya. Jadi banyak sekali reaksi yang muncul ya, dari banyak penilaian ya. Kalau pasangan calon nomor urut 1 tentu saja terus memposisikan Anies Baswedan ya sebagai pemenang debat gitu ya. Sedangkan apapun kenyataannya ya, tetap juga nomor urut 2 juga tetap berusaha gitu ya untuk mencari sisi-sisi ya yang bisa diberi nilai lebih gitu ya dari hasil debat kemarin ya. Sisi lain untuk pasangan urut nomor 3 ya, kalau kita lihat dari banyak pendukungnya tentu juga menempatkan pasangan urut nomor 3 itu Ganjar Pranowo ini juga sebagai juaranya di dalam debat yang kemarin ini ya. Secara latar belakang gitu ya, memang semestinya pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto ini mestinya yang leader ya, yang memimpin gitu ya. Namun gitu ya, nampaknya dalam persepsinya ini sudah merasa bahwa calon nomor 1 dan nomor 3 ini akan mengeroyoknya gitu ya. Sehingga sepertinya tidak sedikit pun ya diberi kesempatan untuk menampilkan performan yang terbaiknya gitu ya. Sehingga ya namanya debat ya, memang yang dipancing adalah hal-hal yang emosional ya, dan ketika sudah terpancing maka hal-hal yang seharusnya atau hal-hal yang
eh, apa performa terbaiknya itu bisa hilang gitu ya. Disitulah maka orang memang harus bisa mengendalikan emosi ya. Tetapi memang semua orang punya karakter masing-masing gitu ya. Dan tentu ya lawan debat akan mencari kelemahan-kelemahan dari lawan-lawan debatnya itu dari sisi karakter itu ya. Jadi memang tentu saja disengaja gitu ya. Ada kesengajaan untuk terus menekan itu dan membangkitkan emosi itu gitu ya. Istilah orang ya namanya karena debat karena kan mau mencari poin gitu ya. Ibarat pertandingan mau mencari poin gitu ya. Dan memang yang terjadi justru kalau tadi saya katakan pendukung fanatik tentu saja ya akan semuanya nomor satu kan ya. Tetapi banyak penilaian objektif yang menempatkan hampir semua menempatkan calon urut nomor 2 ya sebagai orang yang seharusnya ahli pada tema perdebatan, tetapi ternyata justru ceblok gitu ya. Jadi justru terpuruk gitu ya, sehingga sampai kemudian coba dibangun ya dengan narasi pembelaan dari para pendukungnya. Yang pertama tentang rahasia pertahanan gitu ya, yang ya hal-hal tertentu memang harus dirahasiakan ya, tetapi soal anggaran, soal segala macam ya saya kira ada hal-hal yang harus dibuka gitu ya. Kemudian juga pinter-pinternya ini ya para timnya gitu ya, kemudian mencoba diolah. Kalau gitu, kalau kita tidak bisa survei dengan debat ya, kemudian dicoba untuk yang dijual adalah kesengsaraan ya, kepenindasan gitu ya. Jadi kemudian ada orkestrasi orang bilang gitu ya, dengan upaya untuk yuk kita menangis bersama gitu ya. Jadi inilah reaksi-reaksi dari masyarakat. Tetapi di dunia sekarang ini kan sandiwara radio ini kan makin susah untuk kita tutupi gitu ya. Jadi sandiwara tangisan, sandiwara ini, jadi karena orang kita ini kan memang sangat sensitif dengan penderitaan ya. Orang kalau sudah dianggap dizolimi gitu ya, kemudian ada pembelaan dan ada respon yang kemudian kasihan gitu ya. Baik, jadi kalau secara objektif ya, jadi memang debat kemarin itu yang memang Prabowo tentu saja adalah yang paling terburuk gitu ya. Nah, kalau untuk 1 dan 3 ya itu tergantung pendukungnya lah. Kalau pendukung 1 ya nomor 1, yang pendukung 3 ya yang nomor 1 nomor 3 kan gitu ya. Tetapi bagaimana coba Prabowo memang terburuk dan sering dikatakan ini. Tapi kalau kita mau objektif juga gitu ya, ya bagaimana tidak terpuruk gitu ya. Jadi bagaimanapun juga Pak Prabowo ahli tentang pertahanan, tetapi pencalonannya sendiri itu penuh dengan hal-hal yang ya tidak wajar gitu ya, atau orang bilang secara etika itu tidak etis gitu kan ya. Termasuk yang tentu saja dalam konteks pencalonan wapresnya ya. Kemudian juga dalam konteks yang lain juga dia sebagai Menteri Pertahanan yang tidak mundur itu ya, bagi saya itu juga merupakan kelemahan. Jadi seharusnya memang mundur gitu ya. Jadi kan banyak sekali konflik kepentingan di sana gitu ya. Jadi agak sulit gitu ya. Wong mundur saja masih masih dipertanyakan nanti kan gitu ya. Jadi sama sekali tidak bisa bagi saya ya, bagi kalau kita mencoba untuk mengukur Prabowo dengan saya, tentu saja ini tidak pas karena semua orang punya
secara latar belakang berbeda ya, tetapi dalam posisi Prabowo ya akan sulit mau berkata apa-apa saja ya sudah salah semua gitu ya, karena tadi ya istilahnya pencapresannya itu penuh dengan tekanan ya. Jadi gimana mau bicara bebas kalau penuh dengan tekanan kan gitu ya. Dia jadi menteri ya. Kemudian kalau kita mengingat kembali di tahun 19 ya, itu begitu banyak orang yang dikecewakan dia bergabung dengan Jokowi gitu ya. Kemudian jadi menteri, sekarang sudah nyalon juga masih bertahan juga tetap jadi menteri gitu ya. Ya walaupun presiden mengatakan tidak apa-apa ya, tapi ya secara etika kan bagaimana orang nggak mengatakan. Jadi jadi salah kaprah lah istilahnya itu ya. Bahkan kata-katanya itu akhirnya malah membalik pada dirinya ya, seperti soal ambisius gitu ya. Jadi dia mau menyerang pas Anies Baswedan dengan ambisius gitu ya. Jadi kalau dibalik sebenarnya siapa sih yang ambisius? Kan justru Pak Prabowo sendiri lah yang ambisius gitu ya. Artinya dari awal gitu ya, saya melihatnya memang kemudian kalau kita lihat rekam jejaknya ya, dari Prabowo sebagai menantunya Soeharto gitu ya, jangan-jangan kan gitu ya, jadi menantunya Soeharto pun juga sebuah ambisi untuk bisa meraih kekuasaan gitu ya. Nah ini Soeharto jatuh pun dia makanya bagi saya sebenarnya Prabowo ya dengan Soeharto jatuh ya dia itu sudah ikut jatuh gitu ya. Tetapi mencoba bangkit lagi ya mungkin dengan kekuatan hartanya ya, kekuatan ekonominya gitu ya. Tapi ya karena di kita memang masih banyak juga yang tidak memandang jangankan orang miskin ya, orang yang sudah kaya, sudah punya gelar akademik tinggi, sangat profesional juga banyak yang menjadi pendukungnya kan gitu ya. Karena apa ya? Karena masalah cuan kan gitu ya. Jadi bagaimanapun juga orang kaya ya kan, orang memang dicari adalah uangnya kan gitu ya. Dan ya syukur-syukur jadi ya uang kalau jadi ya kan uangnya nambah banyak juga kan gitu ya. Jadi itu komentar saya. Jadi memang satu perdebatan yang sebenarnya tidak seimbang dalam konteks posisinya gitu ya. Jadi apapun yang dikatakan Prabowo sepanjang dia tidak mengganti Gibran ya, dan juga tidak mundur dari sebagai menteri ya, bagi saya ya agak sulit gitu ya mau memberikan apresiasi. Jadi tetap bagi saya sesuatu yang tidak elok gitu ya. Baik, silahkan yang mau tetap mendukung Prabowo ya. Saya tidak akan menghalang-halangi Anda. Saya hanya bicara tentang itu yang saya persepsikan, itu yang saya sampaikan gitu ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap menjunjung tinggi persatuan Indonesia gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.